Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, siswa dan siswi kelas 5 sekolah dasar yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Ustaz Arifin Nurdin di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 2 kelas 5 semester ganjil. Bab 2 kelas 5 semester ganjil. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang mengenal nama-nama Allah. Sekarang kita akan membahas materi mengenal kitab-kitab suci Allah. Mengenal kitab-kitab suci Allah. Nah, dalam mengenal kitab-kitab suci Allah, yang pertama kita harus tahu dahulu apa itu pengertian kitab suci. Kitab artinya adalah buku. Kitab artinya adalah buku. Kitab suci berarti buku-buku yang berisi tentang ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Buku-buku yang berisi tentang ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Itu pengertian kitab suci. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian kitab suci, maka yuk kita mengenal apa saja kitab-kitab suci Allah tersebut. Yang pertama, nama-nama kitab suci Allah yang akan kita pelajari adalah kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dalam kitab suci ini terdapat 10 macam ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekali lagi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Ibrani yang berisi 10 macam ajaran. Yang kedua adalah kitab suci Zabur. Kitab suci Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menggunakan bahasa Qibti, berisi sebanyak 3 ajaran Allah. Nah, itu 2 kitab suci Allah yang kita kenal. Selanjutnya yang ketiga, kitab suci Allah yang perlu kita kenal adalah kitab suci Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab suci Injil ini menggunakan bahasa Suryani, berisi sebanyak 3 ajaran Allah. Sekali lagi, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Suryani, berisi 3 macam ajaran. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakan bahasa Arab. Isi daripada kitab suci kita Al-Quranul Karim
sebanyak 6 ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan kita wajib untuk memahami dan melakukannya, karena itu isi kitab suci kita. Sekali lagi, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dengan menggunakan bahasa Arab, berisi 6 pokok ajaran Allah. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itulah nama-nama kitab suci Allah yang perlu kita ketahui dan kita kenali. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Ibrani, berisi 10 ajaran pokok. Yang kedua, kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam menggunakan bahasa Kipti sebanyak 3 ajaran pokok. Yang ketiga adalah kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Suryani, berisi 3 ajaran pokok. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, berisi 6 ajaran pokok. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui 4 nama-nama kitab suci Allah, Rasul yang menerimanya, bahasa yang digunakan, juga ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, maka selanjutnya kita akan ketahui, pelajari kitab suci Allah membawa ajaran terpuji. Anakku yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa semua kitab-kitab suci Allah itu membawa ajaran-ajaran terpuji, ajaran-ajaran yang baik. Apa itu? 1. Ajaran terpuji terhadap Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Rajin sholat, berzikir, berpuasa, dan lain sebagainya. Kitab suci Allah semua mengajarkan agar kita manusia ingat kepada Allah. Yang kedua adalah ajaran terpuji terhadap sesama manusia. Kitab suci Allah berisi ajaran terpuji terhadap sesama manusia. Contohnya, menolong dan membantu sesama manusia, bersedekah, dan lain sebagainya. Semua kitab suci mengajarkan kebaikan-kebaikan agar kita saling membantu, menolong kepada sesama manusia, dan berbagi. Yang ketiga adalah ajaran terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Contohnya, merawat, memelihara, dan menjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, ajaran terpuji terhadap diri sendiri. Contohnya, berpakaian rapi, menjaga kebersihan diri, dan lain-lain. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itulah ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci Allah. Ajaran-ajaran terpuji yang terdapat di dalam kitab-kitab suci Allah. Walaupun secara konteks, secara tekstual tidak terlihat dalam ajaran-ajaran
kitab suci, namun pada dasarnya semua kitab suci mengajarkan kebaikan-kebaikan, perilaku terpuji. Maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai orang Islam, diharuskan, diperintahkan untuk berperilaku terpuji sebagaimana dijelaskan, diperintahkan di dalam kitab-kitab suci Allah, utamanya Al-Quranul Karim. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk kitab suci Al-Quran ada 6 ajaran. Silakan anak-anakku perhatikan, lihat di materi buku PAI ada apa saja 6 ajaran terpuji di dalam Al-Quranul Karim, 6 ajaran pokok. Nah, itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang dengan materi-materi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.